Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bacaan kelas 3. Persiapan mulai. Selesai. Terima kasih. Kemudian Bapak mau absen dulu, bukan semuanya mohon diperhatikan ya. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Abiasto, Ahmad Fabian, Ahmad Purwandia, Adam Sajema, Aditya Bayu, Aditya Tri, Aditya Isna, Bagas Aurelio, saya juga hadir. Dapat mau menyampaikan materi pada pagi ini, tapi sebelumnya untuk kalian semuanya, keadaan sehat semuanya kan ini? Alhamdulillah. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak mau menyampaikan sebuah materi yaitu di bab yang kelima, yaitu bab terkait dengan adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya, yaitu sesuai dengan KD itu dasarnya 3.5, yaitu menerapkan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya dan mempelajari materi adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam ini, kalian mendeskripsikan definisi berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian lagi mendeskripsikan fungsi pakaian, kemudian lagi kalian mampu menerapkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian lagi kalian mampu mempraktikkan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan yang terakhir kalian mampu menyajikan dalil terkait dengan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, anakku semuanya, sebelum nanti kalian saya jelaskan materi lebih lanjut, ini Bapak mau menyampaikan atau melakukan pertanyaan dari kalian. Apa sih kira-kira pakaian itu? Pakaian itu menutupi aurat. Coba yang ini kelompok. Apa itu kira-kira pakaian? Udah sendiri. Coba siapa? Apa kira-kira pakaian itu? Sesuatu yang akan menutupi sebuah aurat. Sesuatu yang menutupi sebuah aurat. Oke, ya. Untuk lebih lanjut ya, lebih jelasnya, lebih detailnya, mari kita lihat dari gambar berikut ini. Kemudian nanti kalian bisa memberikan kesimpulan atau memberikan kesadaran terkait dengan materi kita. Nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya perhatikan dulu ya. Ya, diamati dulu, diamati ya. Amati gambar atau amati apa itu pakaian? Contoh orang yang menggunakan pakaian sesuai dengan aturan agama. Ini masih sesuaikan ini Mas ya? Ya. Kenapa? Ya masih kalau dengan baik. Kalau ini tidak sesuai dengan agama Islam, ya kan? Kenapa ini kalau tidak sesuai dengan agama Islam? Apa alasannya Pak? Menyerupai wanita ya. Yang situ, coba. Kenapa ini tidak sesuai dengan agama Islam? Berpakaian seperti wanita. Ya, seperti wanita. Nah ini. Kira-kira kenapa nggak untuk laki-laki tidak ada yang
sesuaikan dengan aturan agama Islam? Tidak ya, tapi kan senang menjadi. Iya. Kenapa tidak sesuai dengan agama Islam? Kelompok ini. Terlalu dekat dan Ya, lalu ke. Oke. Satu lagi. Sesuaikan dengan aturan agama Islam? Oke. Ada semuanya dengan kalian mengamati teks tadi, gitu, dengan melihat di gambar tadi, kira-kira apa yang terpikirkan dalam pikir kalian? Kira-kira apa yang terpikirkan? Artinya dari ajar berpakaian, gitu kan? Itu ada yang menggunakan sesuai dengan ajaran agama Islam, dan ada yang jadi banyak orang yang tidak tahu terkait dengan aturan atau adab berpakaian. Ini penting. Makanya pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk lebih lanjutnya, ini adalah peta konsepnya yang alur yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas terkait makna pakaian atau definisi pakaian. Pakaian itu apa? Kemudian lagi syarat dan tata cara berpakaian. Artinya apa? Kemudian lagi fungsi pakaian. Maksud itu fungsinya untuk apa? Dan kelima pakaian. Kemudian lagi membiasakan tata busana muslim dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, karena dalam berpakaian itu ada yang ditutupi, jadi memang namanya aurat, maka juga kita bahas perintah menutup aurat. Ada definisi aurat juga ada, yang memahami aurat dan batasannya, kemudian lagi memahami dalil untuk menutup aurat. Oke, anakku semuanya, biar semuanya nanti ada gambarnya untuk kalian semuanya, maka kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, dan ini sudah terbagi di meja-mejanya. Ini saya anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, gitu ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Sebelumnya? Kalian? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Untuk kelompok 1 nanti per materinya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 nanti materinya adalah definisi pakaian. Jadi nanti kelompok 2 adalah syarat berpakaian. Dan kelompok 3 adalah fungsi pakaian. Nanti kalian, salah satu di antara kalian ada yang mempresentasikan. Mas ya? Kajian hikmah untuk aurat. Ada lagi kelompok 6 nanti terkait dengan manfaat dan hikmah berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Ini ya. Baca kemudian lagi di terus di sini. Oke, untuk anak semuanya saya kasih waktu ya, waktu 15 menit untuk kalian semuanya untuk mengerjakan itu mulai dari sekarang. Coba dikomunikasikan dengan temannya ya. Jika di situ bahannya kurang, ya mohon bisa ditambahin. Artinya, oh ini kurang Pak fungsinya, ditambahin. Dan bisa juga melihat dalam buku paket kalian. Dan berpakaian itu apa? Kemudian kelompok 2 itu terkait dengan syarat berpakaian. Kelompok 3 tadi apa? Fungsi pakaian. Ya, fungsi pakaian. Kemudian kelompok 4 apa? Hikmah menutup aurat. Kelompok 5? dalil tentang aurat. Apa? Dalil tentang cara berpakaian. Ya, dalil tentang cara berpakaian. Dan yang kelompok 6, apa ini kelompok 6? Kita tadi? Hikmah berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Ya. Selama pembelajaran ini
ada penilaian sikapnya ya. Oke, saya kira waktu sudah selesai karena itu semuanya waktu yang telah saya berikan tadi. Untuk itu persiapan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, yaitu tentang adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Untuk kelompok pertama yaitu terkait dengan definisi pakaian dan pakaian bahasa dan istilah. Salah satu perwakilan untuk maju ke depan di sini disaksikan kepada anak-anak, kepada teman-teman. Ayo, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili akan mempresentasikan yaitu adab berpakaian menurut syariat Islam dan aurat-aurat yang harus ditutupi. Pertama, pengertian pakaian. Pakaian adalah suatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Terdapat beberapa batasan aurat seorang muslim dibedakan menjadi 2 jenis aurat, yaitu aurat laki-laki dan aurat perempuan. Bagi laki-laki, batasan aurat dimulai bagian tubuh perempuan yang wajib ditutupi mulai dari kepala, yaitu rambut, tangan, juga pergelangan dan kaki, atau seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Sekian presentasi yang saya bawakan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok yang kedua, tadi kelompok pertama yaitu terkait dengan berpakaian ya, definisi pakaian dan pakaian. Kelompok kedua silakan, yaitu terkait dengan syarat berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat berpakaian. Itu yang pertama adalah menutup seluruh badan lain yang dikecualikan. Itu gimana? Seperti emas dan juga perak itu hukumnya dalam Islam gimana? Hukumnya itu dilarang. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Yang lain nggak ada ya? Cukup ya? Cukup. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 2 telah menyampaikan terkait dengan syarat berpakaian sesuai dengan agama Islam. Ya, salah satunya adalah kainnya harus bisa menutupi tubuh, kemudian tidak tipis, harus tebal pun ini juga ada ukurannya ya. Jadi pokoknya standarnya pakaiannya. Baik. Jadi lagi ada pertanyaan tadi dari masnya ini terkait dengan jika dikasih aksesoris emas bagaimana? Jelas untuk pakaian laki-laki tidak boleh ada emas, kemudian lagi terbuat dari sutra, laki-laki pun juga tidak diperkenankan karena untuk sutra nanti untuk orang laki nanti akan diterima di al-mahram nanti atau di segala sutra. Oke. Itu selanjutnya adalah kelompok yang ketiga terkait dengan fungsi pakaian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fungsi pakaian menurut Islam. Busana atau pakaian adalah kebutuhan primer setiap manusia untuk menutupi untuk mereka yang tidak boleh dipandang oleh orang lain. Muslimin memiliki hak untuk menentukan sendiri jenis busana setiap yang nyaman untuk mereka, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kelompok lain yang ditanyakan terkait dengan fungsi pakaian. Satu tadi adalah untuk Allah, kedua sebagai penghias diri, yang ketiga sebagai menjaga kesehatan. Apakah ada yang lain fungsi pakaian selain tiga ini? Ada yang tanya? Apa? Pakaian sebagai penghias diri itu yang seperti apa, Mas, pakaian? Ya, pakaian sebagai penghias diri
pakaian yang bisa menarik Oke. diri, Mas. Pada intinya pakaian itu biar kita itu tampak apa? Tampak bagus, ya, ganteng. Kemudian lagi serasi. Jadi kalian ini kan berdasi, pakai emblem, pakai apa ini sabuk, ya, karena kan tampak indah, ya. Jadi menyenangkan orang yang lihat. Ada yang lagi? Kok? Oke, kasih kok. Contoh mas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke, jadi tadi presentasi dari kelompok 3. Perlu diketahui anak semuanya dari saat kalian diskusi, saat kalian presentasi ini Bapak tetap akan saya kasih penilaian untuk kalian semuanya. Makanya presentasi juga disiapkan betul-betul. Kemudian nanti saat diskusi dengan kelompoknya kalian juga harus betul-betul diskusi yang baik, kemudian jangan dijaga. Kemudian untuk kelompok yang keempat terkait dengan hikmah penutup aurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mewakili untuk presentasi hikmah menutup aurat. Perlu diketahui bahwa menutup aurat ini merupakan syariat ajaran Islam. Artinya setiap muslim wajib untuk menutup auratnya. Terlebih bagi mereka yang muslimah. Tentunya setiap syariat yang dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah memiliki hikmah, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, baik itu yang bisa kita rasakan saat ini maupun yang akan kita rasakan kelak. Langsung saja kita simak baik-baik berapa hikmah dari menutupi aurat bagi seorang muslim, utamanya bagi wanita. 1. Menjalankan perintah Allah Ta'ala. 2. Mendapatkan ganjaran. 3. Menghindari dari perbuatan dosa dan maksiat, mengumbar aurat. Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa pada tulisan kami yang selanjutnya. Terima kasih. Ya, dengar. Mau bertanya terkait fitnah yang ditimbulkan saat wanita tidak menutup aurat itu apa maksudnya? Seperti adanya yang terlihat auratnya, dan ada orang yang bicara semena-mena dan ada yang jahatnya kayak memperkosa. Ada yang lain, ada yang lain. Hikmah menutup aurat. Kelompok 4 ini. Kalau yang lain cukup? Oke, cukup. Sudah tutup mas. Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah dari kelompok 5 yang akan menyampaikan dalil perintah berpakaian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafari Fadli Fariakan. Saya berdiri di sini untuk mewakili kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang dalil tentang aurat dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan aurat dalam tentang peringatan dan tuntunan kepada anak keturunan Adam mengenai hal-hal yang memberi manfaat di dunia serta pengertian tentang budaya setan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada anak cucu Adam dan memberi peringatan terhadap nikmat
yang telah dianugerahkannya supaya mereka tidak bermaksiat dan senantiasa tidak bermaksiat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 5. Ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Yang kelompok 5 tanyakan terkait dengan dalil atau sudah semuanya. Jadi kita berpakaian ini memang oleh Allah diperintahkan, ya. Yang tertulis di dalam Quran serta Al-A'raf ayat 20-an. Ayat berapa anak? Surat apa? Ayat 20. Jadi itulah dalilnya. Jadi kita saat ini ya tidak usah ragu-ragu kalau kita pakaian itu atas perintah. Berarti kalau kita taat pada Allah, kita pasti akan mendapatkan pahala. Itu kalian dimanapun berada tetap harus menjaga yang namanya pahala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kelompok yang terakhir kelompok 6. Saya silakan. Yaitu yang membahas terkait dengan hikmah atau manfaat berpakaian. Kalau tadi kelompok 2 telah membahas terkait dengan kelompok 3 membahas terkait dengan hikmah untuk aurat, sekarang hikmah untuk pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hikmah dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, terhindar dari dosa karena menutup aurat sesuai syariat Islam, dari hal-hal yang dapat menimbulkan hawa nafsu. Ketujuh, akan terhindar dari penyakit tertentu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok terakhir kelompok 6 terkait dengan apa Mas? Hikmah berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk kelompok yang lain, ada yang tanyakan atau mungkin ada yang nambahi atau menyanggah? Silakan. Kelompok 2, ada yang tanya? Kelompok 3 terkait dengan manfaat atau hikmah berpakaian. Theo? Silakan. Apa maksud terjaga dari pandangan? Apa maksud terjaga dari pandangan? Ada orang lain sebenarnya ya. Gambarnya gitu Mas. Sekian presentasi dari saya. Tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, di sini Bapak akan melakukan yang namanya refleksi atau evaluasi atau berikan keterangan lebih lanjut terkait dengan materi yang kita bahas tadi. Jadi kelompok yang pertama terkait dengan definisi pakaian. Ya, jadi pakaian itu adalah sesuatu yang dipakai. Berpakaian berarti apa? Menggunakan sesuatu pakaian. Berpakaian sesuai dengan aturan agama Islam berarti menggunakan pakaian, memakai pakaian sesuai dengan tuntutan agama Islam. Karena kita adalah agama Islam. Karena Islam punya yang namanya aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala kita wajib untuk selalu mentaatinya. Kenapa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian dari yang kedua yaitu terkait dengan yang namanya syarat berpakaian ya. Perlu kita ketahui anak semuanya, syarat berpakaian agar kita tampak indah, cantik itu juga harus ada syaratnya. Yaitu salah satunya pakaian tersebut harus menutupi aurat seluruhnya ya, menutupi badan. Boleh kalian kalau laki-laki cuma usah sampai lutut, tapi alangkah baiknya, lebih utamanya kalian menggunakan pakaian sampai atas, pakai kaos, pakai baju, celana pun juga harus panjang. Biar apa? Aurat kita tertutupi. Kemudian kainnya pun juga harus tebal.
tidak nerawang. Kalau seperti ini sudah standar ya. Coba berdiri Mas, ini Mas. Ya. Pakaian yang kayak seperti ini kalau dilihat nerawang tidak? Tipis tidak? Berarti pakaiannya ini sudah sesuai dengan aturan agama. Ini pakaiannya ini kan kalau ada kasih emblem ini kan berarti kan ini termasuk penghias diri. Penghias diri. Jadi ini tampak sempurna ya. Tampak sempurna biar apa? Biar saat pakaian tampak indah sedikit. Oke, dulu kembali. Dari kelompok yang ketiga tadi terkait dengan yang namanya fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama dan yang paling adalah menutup aurat. Jelas ya. Aurat adalah sesuatu yang dicela dan buruk dan sesuatu yang harus ditutupi. Makanya ini fungsinya pakaian adalah menutup aurat. Yang kedua sebagai apa tadi? Penghias diri. Artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan pakaian yang bagus seperti ini, orang Jawa mengatakan ajiling rogo saka busono, ajiling saka lati. Ini jelas. Kalau kita memperhatikan badan kita dan menutup dengan baik, maka kita akan dimuliakan, dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, fungsinya adalah terkait dengan menjaga kesehatan. Jelas. Saat kalian musim hujan dari pagi subuh hujan sampai jam 12 malam hujan, karena hujan terus dan tidak ganti pakaian, karena akhirnya apa? Pasti sakit, meriang, panas, demam dan sebagainya. Berarti kemudian yang kelompok nomor 5 ya. 5 terkait dengan dalil. Saya bacakan tadi lagi dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-A'raf. Apa? Quran surat Al-A'raf. Ayat berapa? Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasul taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Di sini jelas sekali Allah telah menurunkan kepadamu ya berupa apa? Pakaian. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Ini jadi jelas sekali. Kita tidak boleh cuma tidak berpakaian karena perintah Allah sebagai umat Islam yang taat kita wajib memakai pakaian. Kemudian dari kelompok yang terakhir tadi apa Mas? Judulnya materinya hikmah atau manfaat berpakaian. Ya. Jadi kalau masalah hikmah dan manfaat sangat banyak sekali ya, jelas. Yaitu salah satunya adalah terhindar dari dosa. Kemudian lagi kita juga terjaga kehormatan kita. Kita juga terjaga dari segala macam penyakit. Itu adalah inti-inti dari materi yang saya sampaikan pada kali ini. Kemudian anak semuanya ada yang tanyakan terkait dengan adab berpakaian sesuai dengan syariat Islam, mungkin kalau nggak ada yang tanyakan dan tadi sudah saya sampaikan juga, ini akan saya kasih tugas untuk kalian nanti dikerjakan di rumah ya. Ini anak semuanya itu ada beberapa soal ya, ada beberapa soal itu kamu kerjakan dengan baik di rumah. Ini sebagai PR ya, sebagai PR untuk kajian materi berikutnya. Nanti kita insya Allah akan ketemu di lain waktu untuk melakukan lebih lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, anak-anak semuanya, berhubung materi pelajaran pada pagi hari ini, pada kesempatan ini telah usai dan semuanya juga sudah memahami terkait dengan definisi pakaian, kemudian lagi definisi syarat pakaian, kemudian lagi terkait dengan aurat, kemudian lagi terkait dengan hikmah menutup aurat, dan kalian sudah tahu terkait dengan dalilnya dan hikmah menggunakan pakaian. Maka pembelajaran mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baca kafaratul majlis. Subhan